Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 016. Di sini maksud dalam pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah metode numerik. Baik, di sini ada 4 soal dari kuis sebelumnya, yaitu untuk kuis sekarang. Kuis kali ini yaitu ditugaskan untuk membuat program dari 4 soal ini. Kita langsung masuk ke soal nomor 1, yaitu selesaikan penjelasan persamaan linear di bawah ini. Ada 2 persamaan dengan 3 metode, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan Cramer. Kita masuk ke programnya. Pertama kita masuk ke metode substitusi ya. Di sini ada fungsi substitusi itu sendiri, yang dimana di dalamnya adalah proses kalkulasi persamaan tersebut dengan metode substitusi sehingga mendapatkan hasilnya. Oke, di bagian line 38, dimulai dari line 38 hingga line 44 itu adalah bagian inputan, yang dimana kita akan menginput variabel-variabel pada fungsi itu, fungsi yang kita ingin masukkan. Dalam kasus ini adalah sudah ditentukan variabelnya, cuman tetap saya buatkan inputan yang nanti akan diinput secara manual. Di sini setelah itu ada pemanggilan fungsi substitusi itu sendiri. Lalu di bawahnya ketika kalkulasi dari perhitungan dari nilai substitusi itu sudah didapatkan, maka nilai X-nya sudah bisa ditentukan gitu, sudah bisa dihitung. X dan Y sudah bisa ditentukan, dan pada line 50 hingga 53 adalah menunjukkan hasil dari persamaan hasil dari penyelesaian persamaan dua persamaan tadi ya dengan metode substitusi. Sedikit menjelaskan di sini diisi dari metode substitusi itu sendiri. Mungkin kita runkan dulu supaya lebih jelas. Oke, kita isi dengan 3, 5, 4, 5, 2, 9. Oke. Bisa dilihat di sini pada metode substitusi di bawahnya menunjukkan persamaan 1 dan 2. Itu terdapat pada line 3 dan 4. Itu menunjukkan persamaan dari persamaan 1 dan 2. Lalu di persamaan 6 itu adalah proses untuk mencari nilai X-nya. Nah, ketika nilai X-nya sudah didapatkan, maka tahap selanjutnya adalah mencari nilai Y dengan cara mensubstitusi pada persamaan yang kedua. Itu terdapat pada line ke-8 ya. Line ke-8 seperti itu. Selanjutnya proses kalkulasi terus terjadi sampai tahap kelima, di mana nilainya akan udah bisa didapatkan gitu. Nah, jadi nilai X dan Y sudah didapatkan. Mungkin saya agak cepat menjelaskannya karena mengejar waktu juga. Lanjut ke eliminasi. Eliminasi di sini tidak saya masukkan inputan, tetapi maksud saya tidak menginput secara manual, tetapi sudah secara otomatis, yang dimana nilainya adalah nilai yang terdapat pada soal ya. Sama seperti substitusi, ketika kita sudah menginputkan atau sudah mendeklarasikan variabel beserta nilainya, maka tahap selanjutnya adalah memanggil fungsi dari eliminasi. Nah, ketika sudah memanggil fungsi dari eliminasi, maka kita sudah bisa menentukan nilai X dan Y-nya, dan bisa ditunjukkan pada pada line 58 dan 61 adalah bagian kita menunjukkan hasil dari yang kita dapatkan tadi, hasil yang sudah dihitung. Pada fungsi eliminasi di sini mungkin kita printkan aja untuk melihatkan hasil dari programnya. Ya, seperti ini jalan ya. Hasilnya adalah nilai X-nya yaitu 3 dan nilai Y-nya adalah 7. Di sini belum diganti. Salah, harusnya nilai Y bukan nilai B. Oke, ini adalah gambarannya. Di sini ada perkalian silang antara nilai X, yaitu nilai 3 dan nilai 5. Yang dimana fungsinya adalah ketika nilai tersebut dikalikan silang akan membuat nilai X itu habis, dan kita bisa menentukan nilai Y-nya. Setelah itu kita selanjutnya bisa menentukan nilai X-nya. Seperti itu. Mungkin bisa dilihat programnya seperti ini bentuknya. Mungkin kita lanjut ke metode Cramer. Ya ampun. Oke. Kita jalankan saja. Metode Cramer cukup pendek.
3, 5, 4, 4. 5, 2, 2, 9. Baik, nilainya juga 3, nilai akhirnya itu 3 dan 7, berarti benar ya programnya. Di sini dalam perhitungan nilai X-nya yaitu hasil daripada persamaan pertama akan dikalikan pada B2 atau X persamaan kedua, lalu dikurangkan dengan hasil persamaan kedua, lalu hasil persamaan kedua tersebut akan dikalikan pada X1. Oh maaf, hasil pada persamaan pertama akan dikalikan dengan Y2, lalu hasil pada persamaan kedua akan dikalikan dengan Y1. Mungkin bisa dilihat perhitungannya seperti ini. Dan mendapatkanlah hasil nilai X-nya yaitu 3 dan nilai Y-nya yaitu 7 gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 yang dimana bunyi dari soalnya yaitu menggunakan rumus interpolasi kuadratik. Cari nilai Y untuk titik X 3.2 yang berada di antara titik 1. Oke, bisa dilihat. Lalu gambar grafiknya, berarti harus kita tunjukkan grafiknya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu membuat rumus interpolasi kuadratik dengan titik-titik yang ini. Di sini bentuk dari programnya. Oke, di sini saya memakai beberapa library, yaitu antara lain NumPy, Matplotlib, dan SciPy, yang dimana fungsi NumPy itu sendiri adalah untuk proses perhitungan operasi perhitungan pokoknya. Lalu Matplotlib itu fungsinya di sini untuk membuat grafiknya, yang dimana diinisialkan atau ya sebagai MP gitu, untuk dipersingkat. Lalu untuk SciPy itu kita di library SciPy-nya akan diambil fungsi dari makeinterrupt splice yang fungsinya nanti akan membuat garis, yang nanti akan membuat garis pada titik yang kita berikan nanti. Di sini ada kita deklarasi variabel P yang sebagai penyimpan dari list-list yang akan kita masukkan ataupun titik-titik yang akan kita masukkan. Di sini ada 3 kolom ya. Nah, nanti tiap kolom itu akan terisi dua list gitu. Ya, 2 array. Oke, kita masuk ke penghitungan interpolasi kuadratik. Di sini ada perulangan yang dimana range-nya adalah 3. Karena kita melihat dari soal juga ya. Makanya kita berikan range 3. Di sini kita masukkan nilai X dengan indeksnya hingga indeks yang berbataskan 3 gitu. Itu memasukkan nilai X. Nah, lanjut ke px.append input. Itu fungsinya adalah menambahkan array atau menambahkan list gitu. Menambahkan list. Nanti nilai-nilai X, nilai-nilai yang kita inputkan akan ditambahkan ke dalam kolom-kolom yang di atas tadi, kolom di P. Sama seperti nilai Y juga, sama seperti nilai X, nilai Y juga begitu prosesnya. Lalu kita masuk ke print. Sudah selesai nih perulangannya, kita masuk ke print di akhir, yaitu titik str, jumlah titiknya tadi yang kita masukkan, lalu jumlah P-nya, lalu sama dengan px0, ini adalah X bagian X, dan px1 adalah bagian Y. px0 itu kayak bagian 0, kan di tiap kolom ini ada 2 list gitu kan, ada 2 array yang kita masukkan tadi. Nah, array yang pertama itu berindekskan 0, karena suatu indeks akan dimulai dari indeks 0 gitu kan. Di indeks 0 itu adalah bagian X, dan di indeks 1 adalah bagian Y, seperti itu. Lalu penerapan rumus kita masuk ke X1, Y1, X1-nya 00, 01, ya, seterusnya seperti itu. Dan penentuan nilai Y-nya bisa dilihat di sini. Oke, memakan waktu banyak. Di sini kita masuk ke fungsi quicksort-nya. Ini untuk menghitung quicksort ya. Untuk mensorting nilainya nanti. Mana nilai minimum dan mana nilai maksimumnya nanti. Di sini sumbu X, sumbu Y. Jadi dideklarasikan variabel sumbu X dan sumbu Y di sini. Yang nantinya akan dihitung diurutkan lah ya, sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa gitu. Spline ini akan membuat garis pada X, Y. Lalu ini bisa dilihat title, itu bagian untuk memberikan judul. Lalu pada akhirnya akan berlanjut kepada MP Show yang akan menunjukkan grafiknya. Bisa kita langsung implementasikan. Oke, nilai titiknya. Masukkan lagi ya. 1.
Mungkin saya pause dulu biar nggak terlalu makan banyak waktu. Kita lanjutkan. Di sini ya kita sudah inputkan nilai-nilainya tadi, titik-titiknya, lalu hasilnya adalah hasil nilai S-nya ada 3,2, lalu hasil nilai Y-nya adalah bisa dilihat 2,886. Lalu maka titiknya adalah digabungkan gitu. Lalu ini adalah grafiknya ya, bisa lihat grafiknya lurus seperti ini. Maka programnya jalan ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah Gauss Jordan ya. Gauss Jordan ya. Di sini kita saya mengambil beberapa program dari NumPy dan SJS. Seperti penjelasannya tadi, maksud saya library ini akan berfungsi sebagai operasi perhitungan. Oke, bisa dilihat di sini inputan jumlah matriks ya, jumlahnya berapa gitu. Untuk kasus kita jumlahnya adalah 4 kali 4 ya, 4 kali 5. Seperti itu. Mungkin bisa langsung kita implementasikan. Jumlah matriksnya 4. Nilai pertamanya berapa ya? Oke, pause lagi. Baik, ini adalah nilainya ketika sudah saya inputkan semuanya, nilai matriksnya dengan didapatkan solusinya yaitu X02, X1-nya 1, X2 adalah 3, dan X3-nya adalah -2. Dan sudah saya cek juga dari hasil pekerjaan saya, serupa ya jawabannya. Seperti ini gambaran programnya. Kita lanjut ke nomor 4. 4A yaitu kita disuruh mencari nilai metode biseksi atau bagi 2 ya. Metode bagi 2. Dari fungsi ini dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya yaitu 3. Pertama yaitu metode biseksi atau bagi 2. Di sini saya mengambil tabulat sebagai table nantinya. Oke, kita deklarasikan variabel, lalu mungkin langsung kita runkan saja. Di sini toleransi yang saya berikan adalah 0,001 dengan persamaannya ini. Nah, bisa kita lihat. Oke. Sebentar. Nah, kita lanjutkan di sini. Langsung saja kita runkan. Ya, ini adalah hasilnya. Dia akan berhenti pada iterasi ke-9. Maaf. Kita runkan lagi, Pak. Oke. Dia akan berhenti ke iterasi ke-9. Dengan yang dimana gambaran programnya akan seperti ini. Dengan toleransinya dan 0,01. Ini adalah perulangan untuk perulangannya, yang dimana dia akan terus berulang ketika i itu lebih kecil daripada n ataupun jumlah iterasi maksimumnya, dan ketika errornya masih lebih besar daripada nilai toleransinya. Kita masuk ke regular falsi. Ini adalah bentuk regular falsi yang dimana tidak jauh beda dari fungsi dari biseksi, tetapi yang membedakan hanyalah menentukan nilai x-nya. Dia sedikit berbeda, di sini bisa dilihat. Kita jalankan saja. Di sini saya buat semuanya menjadi table. Nah, dia akan berhenti pada nilai iterasi ke-13. Agak bug visual code-nya. Oke, ini. Dia akan berhenti di iterasi ke-13, yang dimana fx-nya itu sudah sama dengan 0, atau sudah memenuhi nilai iterasi. Nilai error toleransi. Seperti di sama seperti di ininya juga, akan berhenti di nilai iterasi ke-13, sama seperti di Excel. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang menjelaskan ya, dan kurang jelas karena saya juga ditekan oleh waktu yang ada waktu minimal ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.